menyesal mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Dia bergembira di atas penderitaan orang lain. Akhirnya apa? Beliau mengatakan, aku istighfar mohon ampun kepada Allah 15 tahun gara-gara mengucapkan alhamdulillah. Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah, beliau pernah berkata, astagfirullah min qillati sidqi fi qawli astagfirullah. Aku memohon kepada Allah, bertobat memohon ampun disebabkan perkataan istighfarku yang tidak betul. Wa qisala dzalik, salatku yang tidak betul, puasaku yang tidak betul. Bukan di makna disidqin, bukan di tempat yang betul. Dirahani. Karena tidak ada yang dapat melaksanakan perintah Allah kecuali Allah. Itulah yang benar. Berapa banyak ketaatan bahkan membuat dirinya sombong dan angkuh, merasa ada. Dan ini berarti pertanda bahwa amal ibadah agama dilakukan oleh jasadnya, di atas zahirnya, oleh dirinya. Dan dirinya semakin besar dan Allah semakin hilang, semakin tiada. Dan ini yang membuat hijab. Dan ini perlu dibuang. Itulah tahalli. Ya. Baru kemudian tahalli. Sebetulnya di dalam tasawuf tarekat, ya, di dalam tarekat kita perlu kepada guru itu ketika tahalli. Karena tahalli itu adalah waris nur yang ada di hati guru pindah ke muridnya. Ketika tahalli, agar kemudian dia memiliki taufik yang hakiki itu, baru akan menjadi mudah dilakukannya. Itu sebab Nabi mengatakan dengan membuat satu simbolik ibadah yaitu sholat qurratu aini. Dan Nabi pernah berkata kepada Sayyidina Bilal, arihna ya Bilal bis-sholat. Istirahatkan, rehatkan, bahagiakan, tenangkan, nyamankan kami dengan ibadah. Karena dia melakukannya dengan rohani. Nah, tahalli tadi itu membuang noda dari ibadah yang dilakukan tidak dengan hakikat rohani tapi dengan zahir. Imam Al-Junaidi ketika tengah pengajian dikabarkan pasar itu terbakar. Imam Junaidi punya toko, kecuali toko dia yang tidak terbakar. Kemudian orang berlari menyampaikan kepada Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi radhiyallahu anhu, ya Imam, semua toko terbakar kecuali tokomu, selamat. Beliau ya, dengan serta-merta mengatakan alhamdulillah. Tapi karena hati beliau syuhud, ya, maka beliau menyesal mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Dia bergembira di atas penderitaan orang lain. Akhirnya apa? Beliau mengatakan, aku istighfar mohon ampun kepada Allah 15 tahun gara-gara mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah kan? Baik. Orang jika tidak dengan pandangan hakikat tidak tahu bahwa ya, itu dosa. Kelihatannya taat. Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah, beliau pernah berkata, astagfirullah min qillati sidqi fi qawli astagfirullah. Aku memohon kepada Allah, bertobat memohon ampun disebabkan perkataan istighfarku yang tidak betul. Wa qisala dzalik, salatku yang tidak betul,
puasaku yang tidak betul bukan di makna disiplin, bukan di tempat yang betul, di rahim. Karena tidak ada yang dapat melaksanakan perintah Allah kecuali Allah. Arabtu Rabbi bi Rabbi, al-abid wal ma'bud, al-muhib wal mahbub. Itulah agama menjadi mudah, bahagia, ringan, nyaman, tentram, damai. Dan itu dakwah yang diperlukan di zaman ini sekarang. Maka tahalli, kemudian tahalli, kita mendapatkan hakikat agama di dalam jiwa kita. Selanjutnya hakikat itulah yang beramal, yang melakukan hidup ini di dunia ini. Sehingga inilah yang melahirkan generasi yang terbaik, membentuk masyarakat yang baik, damai, indah. Itulah hakikat agama. Saya kira demikian. Semoga apa yang disampaikan ini adalah sesuai dengan permintaan Abuya. Karena yang Abuya minta, ya, itu sudah ada di Abuya. Saya hanya membacakan saja dan mengambil dalil-dalil dari Quran dan hadis, juga dari perkataan para aulia, bahwa agama dilakukan jika dilakukan dengan Allah, bagi orang yang mendapatkan Allah secara hakiki. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada guru kita yang mulia, Kiai Dr. Alimuddin, yang telah menyampaikan pemahaman agama yang sesungguhnya sebagai penjelasan, ya, dari judul yang tadi diberikan, dakwah apa, materi apa yang sangat penting untuk didakwakan, untuk dikembangkan pada masa sekarang ini, pada dewasa ini. Intinya adalah itulah kajian yang selama ini disampaikan oleh MPTT, Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf, supaya ibadah itu mudah, ringan, dan tidak beban. Itu adalah ibadah yang dikerjakan berdasarkan batin yang hidup bersama syahaya Allah di dalamnya. Mudah-mudahan kita bisa memahami dengan baik apa yang disampaikan oleh guru kita, dan juga itu adalah penjelasan daripada makalah yang sebelumnya dibaca oleh Abi Sahal yang berjudul Tingkatan Tauhid atau Tingkatan Ma'rifah. Ada 3 tingkatan. Ada tauhid dengan akal, Tuhan hanya dipercaya saja adanya. Ada tauhid dengan hati, dan juga ada tauhid dengan ruh. Ini nanti lebih jelas apa itu tauhid tasawuf, apa itu tauhid sufi, yang jarang sekali selama ini kita mendengarnya daripada para pendakwah, sehingga masyarakat Aceh khususnya kurang memahami apa itu tauhid khawas, tauhid tasawuf, atau tauhid khawasul khawas. Tapi alhamdulillah dengan munculnya Abuya bersama MPTT, sehingga tauhid itu, tingkatan tauhid itu mulai dari tingkat awal, tingkat tengah, dan sampai yang ketiga sudah mulai kembali kita memahaminya sedikit demi sedikit. Kita doakan Abuya panjang umur, diberi kesehatan oleh Allah, untuk terus bisa memenuhi batin kita dengan
makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu, mari sama-sama kita mengikuti dengan khusyuk tausiah dan nasihat yang disampaikan oleh murabi kita, oleh guru kita yang tercinta, Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi, pimpinan Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf. Kepada Yang Mulia kita persilakan dengan segala hormat.